Nah, karena itulah menjelang melakukan atau menikmati malam pertama, coba berikan sentuhan spiritual. Dan itu banyak digali kalau dalam kajian hadis. Kalau termasuk misalnya dalam Minhajul Muslim, bagi yang mengkaji kitab silahkan dicari dalam kitab Minhajul Muslim, itu ditemukan. Di antara hal-hal yang seringkali diabaikan adalah ciuman dan sentuhan spiritual kepada pasangannya itu. Bahkan sampai ada seorang rawi mengatakan pegang dan cium ubun-ubunnya. Kemudian bacalah doa ini. Nah, ini jelas sekali doanya. Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Hadis ini minimal derajatnya hasan. Bahkan ada yang mengatakan hasan sahih Imam Tirmizi dan ada yang mengatakan sahih. Ini sentuhan spiritual. Sebelum melakukan sesuatu yang lebih serius, dia sudah memberikan sentuhan spiritual itu. Berharap pasangannya itu memberikan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan duniawi, terlebih lagi kebaikan ukhrawi. Bagi orang yang mengatakan, wah ini kok ada nuansanya fikih patriarkis. Kenapa? Karena yang dituntunkan laki-laki yang membaca dan mencium ubun-ubun istrinya. Boleh enggak sebaliknya istri yang kemudian mencium ubun-ubun suaminya? Ya sah-sah saja. Tapi mungkin belum apa-apa kok kelihatannya agak, wah agresif sekali ini. Belum apa-apa kok sudah cium-cium misalnya. Nah, ini kan ada hal-hal yang mungkin sifatnya psikologis ya. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan. Nah, maka seorang suami coba, orang ketika dicium ubun-ubunnya, apa yang terasa? Nah, yang berpengalaman sudah memberikan jawaban. Kreng. Ya. Dr. Boyke ketika bicara tentang anatomik seksualitas manusia, ternyata di antara postur atau anatomi kita ini ada bagian-bagian tertentu kalau disentuh bisa melahirkan apa yang tadi disampaikan, ger, ser, bahkan yang lain. Nah, kenapa kemudian itu tidak hanya berdimensi libido seksual, tetapi justru sentuhan spiritual sambil mendoakan cium kening atau ubun-ubunnya. Tapi ingat, sekalipun laki-laki yang melakukan, ya tetap dilakukan di kamar. Jangan begitu akad nikah langsung dicium di hadapan penghulu membaca itu. Itu juga tidak etis sekalipun sudah sah. Nah, tapi itu kemesraan muncul berkekuatan spiritualitas yang tinggi. Coba tanya Bapak Ibu kita, pernah nggak membaca hadis ini, doa ini? Jangan-jangan belum atau bahkan tidak hafal. Nah, maka disitulah bagi kita yang sudah menikah ini menjadi ilmu. Supaya nanti anak kita menjelang menikah itu kita sampaikan aspek-aspek spiritualitasnya itu. Bukan persoalan yang tabu. Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ketika itu dilakukan dengan spirit kasih sayang, ada aspek spiritualitasnya, berarti pernikahan kita itu sudah dibingkai dengan bingkai spiritualitas keagamaan yang memadai. Nah, baru kemudian hal-hal lain. Sebelum masuk pada persoalan yang lebih penting lagi, ternyata spiritnya dalam hadis Bukhari, saya cek kembali dalam hadis Muslim, itu banyak ketika bicara tentang persoalan ini. Jangan tergesa-gesa. Artinya jangan emosi. Karena emosi itu akan melahirkan beberapa jenis penyakit seksualitas. Nanti akan saya sampaikan. Dan bisa dipertanggungjawabkan dan ada solusinya. Nggak percaya? Ya sudah. Saya mempraktekkan kok. Bagus itu. Iya. Ya, berani bicara
berani berbuat. Artinya apa yang kita sampaikan bukan sekedar teori-teori belaka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Jabir ini juga kasusnya mirip ketika dia menikah, dia tergesa-gesa ingin bertemu dengan belahan hati dan belahan jiwanya. Lalu Nabi bersabda, jangan tergesa-gesa. Nah, itu ternyata beberapa waktu saya bocorkan rahasia dulu ketika masih kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini, belum punya hasil penghasilan yang mapan. Salah satu cara saya bisa membaca buku, saya pergi ke Gramedia. Saya menemukan buku judulnya Hubungan Seksual ala Nabi. Penuh dengan hadis-hadis Nabi. Setiap minggu saya pergi ke toko buku itu membaca itu. Kemudian saya kasih tanda batas halamannya, lalu saya simpan di belakang buku lain supaya tidak dibeli oleh orang lain. Minggu depan saya cari lagi bukunya, saya lanjutkan bab berikutnya. Saya simpan lagi di belakangnya. Entah itu dosa atau enggak, tapi yang jelas saya senang membaca buku itu. Ternyata Nabi begitu mesranya kepada para istrinya dan tidak egois dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, maka Jabir bin Abdullah itu dinasihati oleh Rasulullah, jangan tergesa-gesa. Dalam ilmu psikologi, ketergesaan itu ternyata memiliki dampak yang negatif terhadap hal-hal lain yang akan dilakukan. Menjadi kurang pertimbangan, kurang matang, kurang penghayatan. Kalau dalam urusan seksual, ternyata itu salah satu faktor yang menyebabkan seorang terjangkiti penyakit seksualitas. Kemudian baru kita masuk malam pertama. Etika di atas ring. Mau tinju, bukan sembarang tinju. Ini istilah saya dulu ngajar fikih, sehingga ketika saya share di Facebook, ternyata ada yang komentar tentang, wah teringat ketika dulu, nah padahal dulu itu masih sama-sama perjaka, belum pengalaman, hanya teori. Tapi teori itu ternyata ada juga sisi positif dan objektivitasnya. Ternyata karena pernikahan itu ibadah, maka apapun yang dilakukan selama hal itu positif dalam relasi antara suami dan istri itu adalah ibadah. Hatta ma wada'a fi zaujika shadaqah. Sampai kita melakukan hubungan seksual itu saja kita bersedekah. Berarti semakin sering, semakin banyak sedekahnya. Tentu harus mempertimbangkan saat-saat yang tepat. Nah, maka Nabi dalam hadis Bukhari mengajarkan kita satu doa. Yang belum hafal silahkan difoto, kemudian dihafalkan. Bila perlu nanti ditulis di langit-langit kamarnya. Karena setiap tidur kan lihat langit-langit kamar, lalu dibaca dan hafal di luar kepala. Rasulullah bersabda, man qara'a bismillahi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau itu dibaca sabda Nabi, in qudira lahu waladun, dalam hadis lain, lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau doa itu dibaca, lalu ditakdirkan lewat hubungan dengan membaca doa itu terjadi pembuahan dan memiliki anak, maka ini modal awal. Anaknya tidak akan gampang diganggu oleh jin jahat. Menggunakan di sini isti'arah, yaitu syaitan. Bukan setan dalam pengertian tidak akan digoda setan. Semua kita tergoda dan digoda. Tapi maksudnya di sini adalah jin jahat yang menyebabkan seorang anak itu menjadi gampang kesurupan dan lain sebagainya. Maka kalau sekarang ada realitas anak gampang kesurupan, itu indikator kuat bapak ibunya modal nafsu, lupa doa. Akhirnya gampang terkontaminasi oleh faktor X dan kekuatan di luar dirinya. Nah, ini dalam kajian saya sebut dengan ruqyah preventif.
Nggak ada di dalam kitab. Kalau dalam kitab-kitab tauhid, misalnya rekan-rekan membaca Fathul Qadir misalnya, di situ ada satu bab judulnya Ar-Ruqa wat Tamaim, jampi-jampi ala Nabi atau ruqyah. Nah, dalam kajian kitab hanya disebutkan ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah sirkiyah. Ada ruqyah yang syar'i artinya sesuai dengan prosedur agama, syariat, tapi tidak sedikit orang yang menggunakan ruqyah sirkiyah. Ruqyah tetapi sebenarnya syirik. Atau bahkan tidak ruqyah sirkiyah modelnya, tetapi sudah kombinasi. Awalnya baca bismillah, berikutnya jampi-jampi macam-macam yang tidak syar'i, tidak masru'. Maka saya membuat terminologi lain bahwa ruqyah itu juga ada ruqyah preventif dan ada ruqyah represif. Ini bahasa atau terminologi hukum. Nah, ruqyah preventif itu antara lain adalah doa. Di samping ibadah kita, bacaan Quran kita itu adalah ruqyah preventif. Maka sebenarnya masing-masing kita ini bisa meruqyah diri kita sendiri dan bahkan meruqyah anak keturunan kita. Nah, salah satu ruqyah preventif itu adalah ketika melakukan hubungan suami istri, jangan lupa doa. Bacalah doa. Ustaz, tapi lupa. Ya udah, alhamdulillah, wong lupa kok. Ya tapi pas di tengah-tengah, nggak ada seperti doa makan. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, karena di tengah-tengah. Tapi kalau membiasakan diri, insya Allah nggak lupa kok. Tapi kok kesuwen saat nggak ada istilah kesuwen. Sambil buka gini aja Bismillah itu kan gampang sekali kok. Berapa detik kalau sudah hafal. Jadi doa itu bukan merintangi, tapi justru menetralisir emosi kita sehingga memberikan, kalau itu maaf bahasa boike, kepuasan. Kalau dalam hadis Nabi, tula'ibuha wa tula'ibuka. Dia bisa bercumbu rayu dengan kamu dan kamu pun bisa bercumbu rayu dengan dirinya. Nah, ini ruqyah preventif. Tapi orang lupa ruqyah preventif, justru ruqyah represif. Padahal tarifnya Rp500.000 sekali ruqyah. Padahal ruqyah itu kan doa itu. Mendoakan orang tapi ada tarifnya Rp500.000. Atau ya seikhlasnya, tapi minimal Rp500.000. Sama saja. Seikhlasnya tapi ada nominalnya. Ingat kata dokter, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Maka sebelum anak keturunan kita sakit, dan sakit yang paling susah untuk diobati itu kan penyakit-penyakit yang bersifat psikis. Yang sekalipun penyakit psikis ini bisa karena faktor internal, beban moral, beban mental, pikiran, beban hidup bisa. Tetapi tidak sedikit juga karena intervensi makhluk lain dan agama kita membenarkan adanya kemungkinan intervensi itu. Nah, maka mengantisipasi supaya kita tidak terintervensi, doa itu menjadi penting. Dan bahkan tidak hanya doa pada saat proses. Ketika lahir saja kan ada doanya itu. Ketika anak-anak kita lahir itu. Nah ini, jadi agama kita itu memberikan satu pedoman yang sangat lengkap. Tapi kadang kita tidak mengkaji dan cenderung sebagian orang menganggap sesuatu itu vulgar. Di sini kekeliruan kita. Padahal kajian tentang hubungan seksual itu sama halnya dengan ketika kita mengkaji persoalan-persoalan lain dalam agama. Nah, cuma bagaimana pilihan katanya, bagaimana saat-saatnya, tentu itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Dalam kitab fikih ada yang disebut dengan fikih fardiyah. Fikih jikalau, andai kata, umpama, misalnya. Padahal itu belum tentu terjadi. Tapi dibicarakan oleh para ulama di situ dengan begitu vulgarnya. Tetapi menjadi tidak vulgar karena dibingkai, dikemas dengan narasi yang tepat dan dalam waktu yang juga tepat. Satu, ingat, ketika malam pertama ada preambulnya di situ, kecup kening ada bacaan doanya. Ketika melakukan juga ada doanya.
Tapi ingat, ini juga olahraga yang luar biasa. Kata dokter, suami istri atau orang yang melakukan hubungan seksual, bahkan sampai keringatnya keluar, itu kalau dibandingkan dengan lari, itu sama nominalnya dengan lari sekian kilometer. Karena apa? Kalorinya itu juga banyak yang keluar di situ. Jadi senam, olahraga yang mengasihkan, tetapi juga bernilai ibadah dan mengeluarkan kalori tinggi, yaitulah hubungan jima itu. Nah, karena ini adalah olahraga yang berat, maka perlu pemanasan. Kalau tanpa pemanasan, ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad itu menyampaikan, senda gurau, iseng yang bagus, yang boleh itu salah satunya adalah iseng dengan pasangan kita. Bahasa-bahasa gombal mungkin istilahnya ya, tapi bukan tidak terlaluan. Artinya di sini bahasa-bahasa yang bisa memunculkan libido seksual terhadap pasangan hidup kita. Maka Nabi mengatakan, mula'abatur rajuli imro'atahu. Mula'abah, bersenda gurau, merayu-rayu pasangannya, itu sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan legalitasnya disampaikan oleh Nabi. Jadi orang kalau kemudian dia seorang ahli agama, tidak berarti hubungan seksualnya juga khusyuk sekali. Enggak boleh. Hubungan seksual kok khusyuk. Begitu lihat, astagfirullah, astagfirullah. Kapan melakukannya sibuk zikir. Jadi ada hal-hal yang sifatnya senda gurau yang diperbolehkan. Keseriusannya itu dibuang. Sekalipun pasangan kita mengatakan, Mas, saya nggak bisa membayangkan, Ustadz tapi kok begini ya. Bisa jadi muncul dari mulut istri kita. Kenapa? Karena melihat suaminya ketika ceramah, wah husuknya luar biasa. Ketika berhubungan dengan suami istrinya, wah ternyata dableknya keluar, bandelnya keluar, apalagi hal-hal yang sifatnya rayuannya keluar. Sesuatu yang boleh. Di sini Allahu itu memang persoalannya itu banyak negatif, tapi illa salas. Salah satunya adalah merayu, bersenda gurau dengan pasangan kita. Itu pemanasan itu. Nah, mula'abah ini kan artinya tidak hanya persoalan kata-kata, tapi juga persoalan body language-nya. Nah, itu yang dikatakan ada sentuhan. Kalau kita bicara tentang anatomik yang terkait dengan hasrat seksual, ada tempat-tempat spesial yang ketika disentuh apalagi dikecup akan melahirkan ger terhadap pasangan kita. Sehingga ada pihak yang tidak tersakiti. Begini masalahnya. Saya punya pasien cukup banyak. Dari ABG sampai Manula. Bahkan ada ibu-ibu yang sudah punya anak 4 dengan jujur mengatakan, siapa bilang hubungan suami istri itu enak? Saya kaget. Dan dia mengatakan, selama ini saya belum pernah merasakan kenikmatan itu. Tidak terlalu lama, sekitar 2 mingguan yang lalu, ada seorang istri yang begitu mungkin menahan perasaannya cukup lama dan konsultasi. Begitu dia sudah menangis sejadi-jadinya, saya kemudian minta bicara. Satu persatu terungkap. Kemudian aspek yang lain. Setiap laki-laki ketika melakukan hubungan seksual pasti puas. Karena paling tidak kepuasan itu ditandai dengan ejakulasi. Itulah puncak kepuasan dari seorang laki-laki. Tapi wanita belum tentu merasakan itu. Nah, maka mula'abah ini menjadi solusi pemanasan. Memberikan dia rangsangan-rangsangan. Sehingga dalam fikih itu dikatakan sampai keluar zat pelumasnya. Ada seorang istri lagi yang mengeluh. Setiap melakukan hubungan seksual, dia selalu merasakan panas dan sakit di bagian terpenting alat vitalnya.
Saya katakan salah satu faktornya adalah karena Anda terlalu menggebu-gebu to the point. Padahal seorang istri ketika kita mengalami hasrat seksual, belum tentu dia juga mengalami hal yang sama. Kadang ada bagian-bagian organ tubuhnya yang harus dipermainkan dalam tanda kutip. Yang harus dipegang, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan cara-cara yang tentu juga tepat dan ideal. Untuk memberikan rangsangan sehingga ketika melakukan dia tidak mengalami rasa sakit. Kenapa? Karena sudah keluar zat pelumasnya. Itu. Tapi laki-laki kadang tidak memperhatikan itu. Nah, karena itulah di sini dialog itu menjadi penting. Ada komunikasi di situ. Sebab hubungan suami istri bukan sekedar menyalurkan hasrat atau libido seorang suami, apalagi mengatasnamakan agama dengan pemahaman yang tidak tepat. Kan seringkali dalam fikih patriarkis kita mendengar, idza da'atil mar'atu ila firasihi fa'aba fabata godban la'anathul malaika hatta tusbiha. Ketika suami meminta istrinya untuk melakukan mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri, lalu istrinya menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Itu dijadikan sebagai senjata untuk meminta kapanpun, dimanapun. Bahkan dalam satu forum yang sangat-sangat ilmiah, sangat terhormat, ada seorang kiai atau tokoh agama mengatakan, oh harus, bahkan ketika istri itu di atas onta, suaminya minta, dia harus turun melayani istrinya. Apa seperti itu pemahamannya? Padahal kita tahu Nabi meletakkan idealitas laki-laki itu kalau dia terbaik dan santun kepada istrinya. Hiyarukum linisaihi. Sebaik laki-laki adalah yang terbaik untuk istrinya. Ini berarti pemahaman parsial, harfiah, dan terjadi pemahaman yang tidak tepat, tekstual. Dan itu sering disebut dengan fikih patriarkis dan menjadi bahan olok-olokan dalam tanda kutip oleh kalangan emansipatoris. Karena dianggap ini adalah hadis-hadis misoginis. Padahal yang misoginis itu bukan hadisnya, tapi interpretasi seorang terhadap hadis, menanggalkan aspek historisnya, lalu memahami teksnya, lepas antara teks dengan konteksnya. Kan itu problemnya. Nabi saya yakin tidak seperti itu. Karena beliau adalah orang yang santun. Maka perlu pemanasan. Oke. Kemudian itu yang disebut dengan mula'abah dan muda'abah. Lalu yang ketiga, jangan melakukan azal tanpa seizin pasangan. Kemarin saya ngajar di S2 Kebidanan, membahas tentang tema-tema seperti ini. Kalau bicara dengan Fakultas Kebidanan itu asik. Karena mereka tidak mengenal istilah vulgar, gambar pun mereka sudah terbiasa. Begitu saya nyampaikan azal, semua itu pada tolah-toleh, nggak ngerti. Tapi kalau saya jelaskan, azal itu melakukan hubungan seksual dengan secara normal apa adanya, tapi dikeluarkan di luar vagina, di luar area. Langsung, oh Pak, itu namanya senggama terputus. Wah, itu istilah kebidanan, namanya senggama terputus. Wah, katanya Mas Niko muncrat di luar. Ya, mengeluarkan. Lah azal ini pada masa Nabi adalah bagian dari KB tradisional. Maka bicara tentang keluarga berencana kontrasepsi, saya awali KB-KB tradisional, sistem kalender. Bukan berarti pakai celana yang terbuat dari kalender. Nanti lihat, wah tanggalannya merah, ya bukan. Nah ini kapan masa subur dan masa tidak subur. Tapi ada yang namanya azal. Tapi ya telat sedikit juga jadi. Nah karena itu persoalan ini juga ya menyakitkan bagi pasangan. Karena itu kalau itu dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengatur jarak kelahiran anak, tanzimun nasl, boleh. Sesuai dengan hadis Nabi, kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah falam yanhana.
kami melakukan azal pada masa Rasul, tentu mereka curhat kepada Nabi, tapi Nabi tidak memerintahkan, tapi juga tidak melarang. Dalam perspektif hukum itu yang disebut dengan mubah. Tapi ingat, harus berdasarkan kesepakatan. Karena kalau tidak, menyakitkan. Secara hukum boleh, bahkan ini bagian dari KB tradisional. Ya, KB tradisional. Tapi kalau sekarang, ya tentu interpretasinya tidak begitu. Interpretasinya ya tetap keluarkan di dalam, tetapi kan ada jas air hujannya. Nah, ada jas air hujannya ya. Paham ya Mbak-mbak ya? Jas air hujan? Enggak paham. Berarti harus saya sampaikan kondom. Oh alah. Itu makanya maaf ya kalau saya dikatakan kok Ustaz vulgar sekali. Ya karena saya berusaha tidak vulgar ya, belum tentu paham. Saya pakai jas air hujan agak halus, enggak ngerti. Tapi kondom, oh alah kondom toh. Rasa stroberi lagi. Iya. Asal digunakan dengan pasangan kan bisa menjadi solusi kan. Yang enggak benar itu kalau dipakai oleh orang yang bukan hubungan suami istrinya. Itu bisa menjadi solusi. Saya punya kiai waktu di Jawa Timur, tapi dia juga hakim tinggi agama. Di Jawa Timur, seringkali ada seorang istri yang gugat cerai suaminya. Salah satu faktornya adalah karena istri merasa tidak kuat meladeni suami. Rambutnya basah terus, setiap tahun hamil. Akhirnya dia merasa, padahal sang suami ini tidak mau ber-KB. Karena menurut pemahaman dia KB itu haram. Tapi istrinya nggak kuat. Akhirnya dia gugat cerai. Nah kalau di pengadilan itu kan tidak langsung diputuskan, kan ada mediasi. Selalu dicarikan jalan keluar. Dikasih tahu, oh mas, jangan cerai. Ada solusi. Solusinya apa? Ya pakai jas air hujan. Nah, langsung dipraktik. Gimana makainya? Ya dikasih tahu. Cara makainya begini. Ini anggap aja ya, rasa stroberi ya. Ya rasa stroberi. Ya. Nah, ini dipraktikkan dia. Caranya begini, Mas. Nanti jas air hujannya itu dipasang gini ya. Nah, pasang. Ya. Putih rasa susu. Nah, caranya begini, kemudian lakukan secara normal supaya tidak terjadi kehamilan. Berapa bulan berikutnya datang dia menggugat cerai suaminya. Dan bahkan dia protes kepada kiai saya yang hakim tinggi agama ini. Bapak mengatakan kalau kita pakai ini ternyata tidak hamil. Ternyata istri saya hamil dan sekarang menggugat. Lah gimana caranya Bapak? Ya saya praktikkan seperti apa yang Bapak praktikkan. Ternyata dipasang di jempol tangannya. Dipasang di jempol tangannya, dia tetap melakukan secara normal. Lah jari tengahnya nggak dikasih. Ya hamil. Nah itu yang saya katakan kadang vulgaritas itu menjadi penting gitu. Ya. Ngomong sama orang desa atau orang yang lugu kan dianggap kayaknya ya mau dijelaskan langsung juga. Oh nanti di itunya misalnya disebutkan vulgar kan. Akhirnya dipraktikkan di jempol tangan. Saking lugunya ya dipraktikkan gini. Kok masih terpasang? Nah, akhirnya hamil. Nah, itu bagian dari interpretasi azal itu sungguhnya. Enggak perlu dicabut kemudian dikeluarkan di luar. Ya tetap saja, tapi tidak akan bertemu antara mas sperma dengan city ovum. Ya, karena antara mas sperma dan city ovum ini kan pasangan yang sejoli yang sulit dipisahkan. Ya, apalagi kalau mas spermanya itu ternyata punya karakter. Saya belajar persoalan ini termasuk dengan Pak Hasto ketika ngisi seminar di UGM, beliau perspektif kesehatan, saya perspektif agama. Bicara di hadapan para mahasiswa UGM ya, terkait dengan persoalan-persoalan hubungan laki perempuan. Ternyata begitu dijelaskan oleh beliau. Sperma orang itu ternyata ada yang kalem gitu. Pelan tapi pasti. Tapi ada yang
zigzag pingin dia ternyata sembunyi di bagian kan bentuknya kadang begini. Dia sembunyi. Ketika selesai menstruasi ketemu dengan city ovum, pembuahan. Ada lagi di film tapi itu susah dibuktikan. Terakhir lupa saya. Nah, ada 6 wanita hamil gara-gara berenang. Ternyata di kolam itu ada laki-laki iseng yang mengeluarkan spermanya. Nah, itu ternyata 6 orang hamil. Tapi kok secara medis agak-agak susah tapi dia ingin menjelaskan mungkin tentang sifat dan karakteristik sperma itu. Nah, maka di sini azal itu pernah pada masa sahabat, pada masa Nabi. Itu tidak dilarang oleh Nabi. Lalu yang kelima, variasi itu penting. Bahkan kalau saya membaca hadis-hadis Nabi tentang hubungan suami istri, disinilah egoisme laki-laki yang sering terjadi. Karena dia merasa senang dengan satu variasi, dia tidak ingin atau tidak berdialog padahal pasangannya itu ingin dengan variasi yang berbeda. Ingat, saya tulis di sini, semua orang bisa makan, tapi tidak semua orang tahu seninya makan. Faham kan? Semua orang bisa makan, tapi tidak semua orang tahu seninya makan. Ketika saya menjelaskan, di luar kebiasaan pesantren, ada seorang ustadz senior yang mengatakan, itu enggak penting untuk disampaikan kepada murid-murid. Sampai dia mengatakan, lihat, ayam enggak pernah kuliah saja bisa melakukan itu. Begitu tradisionalnya tokoh agama bahkan berpikir tentang hubungan seksual itu. Seolah-olah pokoknya kita kayak ayam gitu, enggak usah dikuliahkan. Ngapain coba kajian sampai nunggu tadi setengah jam? Kan tentang malam pertama. Toh kambing nggak pernah kuliah, nggak pernah ikut pengajian tentang malam pertama, bisa. Tapi nggak seperti itu. Nabi ternyata mempraktikkan atau mengajarkan, indikatornya apa? Ada dalam penjelasan hadis Nabi. Nah, maka variasi itu menjadi penting. Termasuk ketika ada interpretasi ayat, fa'tu harsakum anna syi'tum, itu yang dijadikan sebagai salah satu dalil ketika mengupas tentang variasi seks ala Nabi itu. Hadisnya dimunculkan. Termasuk mitologi orang Yahudi dibantah oleh Nabi tentang variasi-variasi seksual itu. Ya, sate itu enak. Tapi kalau terus seperti itu makan sate kok nggak ada kombinasi-kombinasinya, ya lama-lama ya bosan. Maka kenapa orang merasa bosan di tengah sekian pernikahannya? Salah satu faktornya karena hubungan itu hanya itu-itu saja. Maaf, saya pernah melakukan investigasi undercover. Pasca penelitian Iip Wijayanto menggunakan nominal. Sekian persen macam-macam. Saya tidak menggunakan prosentase. Tetapi saya melakukan investigasi undercover banyak, kemudian sampel-sampel yang saya temukan. So, dialog di situ tanpa sepengetahuan dia. Tapi saya sangat menjaga privasi seseorang. Maka ketika orang konsultasi dalam persoalan yang sangat sensitif, saya ladeni. Jangankan orang lain, istri saya tidak akan pernah saya cerita tentang persoalan orang. Yakin. Nah, karena itu banyak. Dari ABG sampai Manula, ibu-ibu konsultasi. Saya tidak akan bicara kepada istri. Kalaupun misalnya bicara, misalnya seperti tadi, ada seseorang begini, tidak disebut nama, identitas, apalagi asalnya. Nah, ternyata faktornya begitu. Sampai ada yang mengatakan sudah punya anak tapi tidak pernah merasakan kepuasan hubungan suami istri. Itu banyak faktornya adalah karena menganggap persoalan seks itu adalah tabu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya diajarkan diantaranya ini di sini. Ini adalah mitologi orang Yahudi. Mitologi orang Yahudi mengatakan ketika suami melakukan hubungan seksual dari arah belakang, tapi sasarannya tetap bagian depan, nanti anaknya itu akan juling, anaknya akan begini. Muncul hadis ini antara lain hadis yang menjelaskan Abu Dawud di situ.
Idza jama'a ar-rajulu ahlahu fi farjiha min waraiha. Jadi ingat, harsakumnya itu ya ladangnya yang digarap tapi dari arah belakang. Kalau istilahnya Dr. Boyke, doggy style. Kalau istilah saya, wedus style. Karena ada wedus, ngapain menggunakan dog. Lihat itu. Asal sasarannya tetap depan. Maka tadi disampaikan, boleh enggak anal seks dalam Islam? Bahkan dia mengatakan sebagai variasi untuk memberikan kepuasan kepada pasangan. Ya tetap haram. Anal seks itu menggarap bagian belakang, paritnya, bukan ladangnya. Ya. Orang cerdas, petani yang cerdas kan yang digarap sawah, bukan parit. Kalau menggarap parit berarti ada yang error. Nah di sini mengatakan anaknya nanti ahwal. Ternyata dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nisa, lalu dibacakan ayat Nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Lakukan. Variasinya sekali 5 variasi, monggo silahkan. Tetapi ya jangan cerita-cerita. Wah semalam maksimal mas 5 variasi langsung. Berapa jam? 5 jam. Apa iya sanggup 5 jam? Cerita nggak boleh. Cukup kita dan dia yang tahu. Kalaupun ada cecak yang memperhatikan, biarkan cecak memperhatikan. Tapi jangan orang lain. Apalagi di Facebook, kadang agak-agak miris juga sekarang. Saya baca Facebook sekarang semakin agak vulgar ya, iklan-iklan tentang itu. Barusan begitu buka, sudah dipasang 9 jam kemarin Mas Niko, itu tarifnya 255 jam. Facebook baru buka itu kan sudah muncul di situ. Begitu vulgarnya. Nah, asal itu dilakukan dengan cara-cara yang normatif. Tidak hanya halal haram, tapi etika itu juga penting. Tidak diceritakan ke orang lain, maka sampai dengan bahasa yang begitu indahnya kita diilustrasikan oleh Al-Quran. Engkau bagikan pakaian untuk istrimu dan istrimu adalah pakaian untukmu. Saling membutuhkan, saling mengayomi, saling melengkapi, saling menjaga. Kemudian yang lain, nah ini penting. Karena tadi kan judulnya etika di atas ring. Ronde kedua, ronde ketiga. Ada etikanya juga dalam hadis Nabi dalam Islam. Cuma ini saya tutup kan, kalau nanti saya buka masalah nanti. Tinggal digeser sedikit kotaknya, wah itu masalah. Dianjurkan jika melanjutkan hubungan yang berikutnya, ronde berikutnya, itu wudu'ul asghar. Tetapi makna wudu itu bukan sekedar wudu seperti biasa. Ya maaf, di situ artinya al-ghuslu juga, cebok. Sebab baru melakukan itu, tertidur, jaga lagi, dimanfaatkan lagi. Kita nggak tahu, karena bagian dari organ vital kita itu mesti kan ada lengket, ada basah lah. Lah pakai sarung, siapa yang tahu kemudian di alat vitalnya itu ada nempel benang. Melakukan hubungan secara langsung, masuk benang itu ke dalam alat vital sang istri. Itu bisa berdampak pada kesehatan alat reproduksi. Bahkan bisa menyebabkan kanker macam-macam. Belum lagi nanti debunya banyak karena pakai selimut misalnya. Langsung melakukan. Nah maka Islam tidak hanya bicara tentang dimensi hukum dan etis, etika atau ihsan, tapi juga bicara persoalan higienitas. Maka saya bicara sekarang di buku terbaru saya itu terkait dengan antara lain bab pertama, Islam, higienitas dan kesehatan. Betapa higienitas itu seringkali dicampakkan oleh mayoritas umat Islam hanya karena bicara sah tidak sah, boleh tidak boleh. Higienitas penting. Maka basuh dulu rudal sekatnya. Jangan asal tembak, jangan. Sebab nanti kotor, bisa infeksi, bisa menyebabkan kanker, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh tadi, bagaimana hukumnya anal seks? Sekalipun dengan istri, dalam terkait dengan anal seks, itu Rasulullah melarang.
Bahkan dengan kata mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Mal'un, dilaknat. Jadi tidak sekedar berdosa di situ. Mal'un itu ada dimensi hukum, ada dimensi moralitasnya. Secara moral tidak etis. Secara hukum ya haram. Bahkan Allah tidak senang dengan perilaku itu, mal'un. Nah ini. Jadi yang ketujuh, aspek itu diperhatikan. Bagaimana jika istri dalam keadaan menstruasi? Ya tentu tadi itu, maka saya katakan bapak-bapak yang sudah menikah puluhan tahun, jangan kemudian menganggap tema ini hanya spesial untuk yang belum menikah. Enggak. Kita masih punya malam pertama yang lain. Jadi semua hari itu malam pertama, bukan malam terakhir. Maka di Facebook saya mengatakan malam pertama itu ada malam pertama dunia ketika kita dilahirkan, ada malam pertama kemesraan ketika kita pasca menikah, ada malam pertama di kuburan. Nah sebelum malam pertama di kuburan, nikmati malam pertama yang ini. Nah maka di sini istri ketika menstruasi tidak ada halangan untuk melakukan kemesraan dan melampiaskan libido seksual masing-masing. Tetapi ingat kecualinya. Maka dalam hadis Anas riwayat Muslim di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika wayas'alunaka 'anil mahid itu menyampaikan isna'u ma syi'tum illan nikah. Lakukan apa saja dengan istrimu atau pasanganmu kecuali hubungan jima. Pengecualiannya itu. Jadi istri dalam keadaan menstruasi, kalau menstruasinya sampai 10 hari kan lumayan itu puasanya. Bagi yang semangat 45 nggak sanggup menahan 10 hari itu, ada solusi. Lakukan dengan cara-cara yang lain yang halal. Bukan fi duburiha, bisa melakukan hal lain yang bisa menyalurkan libido seksual. Tentu tidak saya sampaikan secara spesifik dan vulgar. Kalau itu nanti secara personal. Karena disampaikan secara vulgar seolah-olah dianggap sebagai satu kebutuhan yang sifatnya terbuka dan masif. Itu bisa disalah tafsirkan. Nah, karena misalnya oral sex, silahkan dilacak fatwa-fatwa kontemporer tentang fatwa seks. Baik oleh lembaga fatwa Indonesia yang ada di Indonesia atau di internasional, mesti akan menemukan dua pendapat besar. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Mesti terjadi. Interpretasi berbeda, kemudian dalil yang ditonjolkan pun juga ada yang difahami secara harfiah dan lain sebagainya. Itu. Kalau kita bicara tentang pendapat para ulama, bagaimana hukum oral seks. Bahkan ada ulama mengatakan nggak boleh melihat aurat pasangan. Kalau saya mengatakan nggak boleh melihat itu kok sepertinya kehilangan salah satu dimensi kemanusiaan. Rasa ingin tahunya nggak ada. Kok enak ya? Tapi gimana wujudnya nggak pernah lihat. Berarti rasa ingin tahunya sebagai manusia hilang gitu. Karena apa? Karena interpretasi. Melihat. Padahal kalau kita menggunakan mafhum aulawi, menikmatinya saja boleh, apalagi sekedar. Kan itu pemahamannya. Nah ternyata di alasan-alasan fikih tentang persoalan itu dikhawatirkan kamu nanti jijik. Masa jijik? Tergantung orang. Sebab ada kan seorang politikus putri yang menikah seusia jagung, dicerai oleh suaminya gara-gara pantatnya hitam. Oh no, ini. Gara-gara pantat hitam kok cerai. Ingat tidak semua hitam itu pahit. Ada madu hitam kemarin saya bawa dari Papua. Ternyata manis itu. Sekalipun warnanya hitam. Maka nikmati kehitamannya itu. Siapa tahu di balik hitamnya itu ada sesuatu yang justru kalah asal seperti madu. Tapi ada orang seperti itu. Kekhawatiran. Nah kalau alasannya kekhawatiran berarti persoalan subjektivitas masing-masing orang. Ini dalil-dalilnya sekira. Kemudian tidak menceritakan. Ini tadi kasusnya. Saya tertinggal cas saya itu di universitas. Akhirnya mati total.
Padahal saya baru masuk di poin 4, memasukkan hadisnya terkait dengan tidak menceritakan urusan ranjang kepada orang lain itu. Enggak, jadi akhirnya saya minta tolong disiapkan laptop, tapi alhamdulillah saya ditawarkan oleh TU-nya, Pak gimana kalau saya kirimkan lewat GoSend, nah, langsung dikirimkan tadi. GoSend sampai rumah, maghrib, akhirnya kesempatan ngecas. Lagi-lagi selalu ada manfaat dan hikmah di balik suatu kejadian. Gara-gara telat dijemput, laptop saya kan jadinya tercas gitu. Jadi bisa saya pakai, alhamdulillah. Gak boleh, bahkan dengan kata laknat itu, dilaknat. Gak boleh menceritakan. Tapi ada orang sharing misalnya dengan kita. Kita menjawab dengan sesuatu yang rasional, objektif, boleh. Asal jangan menceritakan, saya pernah praktik lo gini cara, enggak. Sebagai sebuah keilmuan kita sampaikan bahwa dalam agama begini. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan seterusnya. Hindari, ini yang tadi saya sekelumit nyampaikan. Ada 3 penyakit seksual kronis yang dimiliki oleh laki-laki. Perlu diketahui oleh para laki-laki, baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Ibu-ibu, mbak-mbak yang belum nikah atau yang sudah nikah, ini juga bisa menjadi ilmu untuk mengantisipasi penyakit kronis seks bagi laki-laki. Pertama adalah penyakit namanya editansil. Iya, koruptor pada masa Orba 3,5 triliun saat itu. Iya, sengaja tidak ditangkap. Ada di Singapura atau ada yang mengatakan Cina. Itu kata Amir Rais dulu, 3, triliun itu kalau pecahan 100 itu dijejerkan dari Aceh sampai Papua. Nilainya karena dulu kan masih belanja 5 rupiah masih bisa. Sekarang susah. Nah, editansil ini, buronan koruptor ini dijadikan nama penyakit kelamin oleh Boyke. Nah, editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Paham ya? Ejakulasi dini? Iya. Tahu ejakulasi enggak? Ejakulasi dini, edi, tansil, tanpa hasil. Ini adalah penyakit. Kenapa dikatakan kronis? Karena tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi justru pasangannya merasa tidak terpuaskan. Seperti cerita saya tadi itu. Mbak pernah enggak merasakan klimaks ketika melakukan? Malah dijawab dengan tangisan. Tidak. Lalu dia terpaksa cerita tentang situasi yang dialami secara fisikly oleh sang suami. Lalu yang kedua, peltu. Nempel, metu. Belum apa-apa udah keluar. Antara lain, itu manajemen emosi itu yang seringkali membuat seorang itu menjadi peltu. Kok kayaknya pingin sekali belum apa-apa, keluar, nempel, metu. Apalagi kemudian penyakit NKTA. Saya istilah dari saya, dari kajian-kajian saya tentang persoalan ini. NKTA itu apa? Ini dia. Nafsu kuda, tenaga ayam. Wah, ngelihat apa-apa itu nafsunya bergejolak. Ada kambing lewat nggak pakai CD juga dibayangkan Tamara Belezinski. Ya jelas masa ada kambing pakai celana dalam. Tapi bayangannya, imajinasinya main. Nafsunya bergelora, nafsu kuda. Tapi begitu ingin disalurkan, ternyata tenaga ayam. Cuma berapa detik selesai. Nah, ini faktor. Sehingga ada cara-cara mengantisipasinya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Menstabilkan emosi. Stabilitas emosi itu bisa menstabilkan hasrat kita, memanage secara tepat. Bahkan bisa dimanage. Diminta berapa? Dek, 1 jam. Bisa. Manajemen. Nah, maka di sini ada menstabilkan emosi. Lalu yang lain mula'abah.
Karena penyakit laki-laki dalam tanda kutip adalah paling gampang yang namanya ejakulasi. Gampang sekali. Bahkan yang namanya alat vital laki-laki itu sama seperti perempuan tentunya. Sangat sensitif. Ada kulit arinya nggak milik kita itu? Kalau nggak percaya coba dikelotoi. Nggak ada. Sensitif. Jangankan disentuh, dengar suara saja dia memberikan reaksi gerakan. Ada orang ketusuk duri, tahu cuma kan dia Victor ya, pikirannya kotor. Orang ketusuk duri, kebetulan tetangga kamar misalnya kalau dia kos-kosan, padahal kesakitan ketusuk jarum. Tapi karena asosiasinya macam-macam, ya ada yang bergerak. Apalagi kalau yang tambah sensitif, sholat mestinya kan satu tahiyatnya, ini dua-duanya bergerak gimana? At-tahiyatulillah. Wah, ini gimana ini? Nah, ya bisa jadi ada. Ya, apalagi kalau dia pahamnya bahwa kasratul harokah misalnya. Kalau kita kan isyarat telunjuk at-tahiyatulillah. Tapi kan dia kasratul harokah. Gimana kalau dua-dua gini? Batal sholatnya itu. Nah, itu orang kalau sudah sangat sensitif, apapun bisa diasosiasikan. Nah, maka kemudian makanan bergizi, artinya ini bagian sungguhnya. Kesehatan fisik itu ya berdampak tentu. Besar atau kecil, prosentasenya banyak atau sedikit, ada dampaknya. Nah, sehingga ya itulah kemudian fisik, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, ini strateginya, triknya. Oke, saya kira itu sampai NKTA ya. Ini bisa dihafal, penyakit kronis laki-laki, editansil, peltu, NKTA. Ternyata dua-duanya paham, Mas Niko, yang satunya NKTA, nafsu kuda, tenaga ayam. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada nanti hal-hal yang mau didiskusikan, kita tanya jawab, silakan. Prinsip dasarnya kita masing-masing saling bertukar ilmu dan belajar bersama. Saya kira itu dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu.